Di sebuah rumah sederhana yang sekaligus menjadi warung kecil, terlihat ayah dan Joko remaja sedang menata barang dagangan dan Mande sibuk menyiapkan makan malam di dapur. Joko, Nak, ini seperti berdagang, banyak tantangan dan juga rintangan. Tapi dengan doa dan usaha, kita akan bisa bertahan. Aku ingin seperti ayah, ingin menjadi pengusaha sukses supaya bisa banggakan ayah dan ibu. Iya Nak, bagus. Joko, kamu kebanggaan keluarga kami, Nak. Tiba-tiba suasana berubah menjadi suram. Adegan flashback memperlihatkan ayah jatuh sakit. Ia terbaring lemah di ranjang, sementara ibu menangis di sisinya dan Joko memeluk sang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Sugeng, gimana? Alhamdulillah Bu. Gimana Kak? Kamu sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Dengar-dengar si Joko lagi ngerantau ya Bu. Iya, Nak. Doain aja ya, semoga dia nggak lupa sama ibu. Pasti Bu, saya yakin Joko masih anak baik. Makan dulu, makan. Iya Bu. Udah Bu. Tapi ini saya keluar Bu, saya nggak bisa lama-lama. Iya, Nak. Makasih ya udah nanyain kabar Joko. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joko, kamu udah lupa ya sama ibu? Kok nggak datang-datang sih ngabarin ibu? Malah Sugeng yang datang ke sini. Assalamualaikum Bu, aku pulang. Waalaikumsalam, Joko. Anakku, ya Allah. Ayo. Oh saya mampir sebentar doang, masih banyak Ya kerjaan. Allah, kenapa sih kamu tuh sibuk banget? Uang buat Ibu. Ibu gak butuh uang kamu, Nak. Ibu cuma butuh kamu hadir di sini. Jangan buat merasa aku bersalah deh. Udah deh, aku banyak kerjaan. Ya Aku pulang Allah, aja. Ini aku langsung. Joko. Ya, Assalamualaikum. Di depan rumah mewah Joko, ibu berdiri dengan pakaian sederhana sambil membawa tas kecil. Ibu, dari mana ya? Saya ibunya Joko, mau ketemu sama Joko. Ibunya Kak Joko. Sebentar Bu, saya cari orangnya dalam. Pak, permisi, siap? Siap. Sepertinya tadi di PD Gerbang ya Pak, ada wanita tua yang mengaku sebagai ibunya Kak Joko. Biarin aja dia biar bantu di sini aja deh. Oh, baik Pak Joko, siap, silakan. Aja. Ibu merasa senang bisa dekat lagi dengan anaknya. Bu, boleh dapat tas ini dong. Tasnya murah banget kok, cuma puluhan juta doang. Udah pilih aja nanti aku transfer ke Bu. Bener ya? Iya Bu. Ini bagus banget sih tasnya. Joko, ibu boleh nggak minta dibeliin baju baru? Baju ibu udah lusuh nih. Apaan sih? Ini rumah aku loh. Ngapain Ibu masih di rumah aku? Tahu Ibu mintain ini itu sama Joko, emang Joko ATM Ibu? Heran deh, sana. Ibu pulang ke rumahnya. Ini sih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, ibu. Sabar ya. Saya tahu Joko kayak gitu. Tapi doa ibu pasti selalu didengarkan. Saya tuh cuma mau Joko, iya, gimana saya hidup sama almarhum yang membesarkan dia. Terlihat ibu dan ayah bekerja keras mengumpulkan uang untuk menyekolahkan Joko. Di masa kini, ibu menelpon Joko. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak. Joko, ingat ya, berbaktilah selagi orang tua kamu masih ada. Udah Bu. Gak usah telepon mulu lah. Di depan kantor mewah, Sugeng menunggu. Kok? Dari siapa ya? Sugeng teman SD lu. Inget kan? Yang dulu sering kerjain PR bareng. Dalam kantor, Joko diwawancarai oleh dua reporter. Jadi, ya. Pak Joko, bagaimana bisa Bapak mencapai kesuksesan yang sangat luar biasa ini, Pak? Saya kerja keras sih sendiri, tapi nggak ada yang bantu juga.
Jadi intinya gitu aja, saya kerja keras. Terus bagaimana dengan ibu Anda? Apakah ibu Anda berperan? Udah, itu nggak usah dibahas lagi. Itu masa lalu lah. Baik Pak. Joko Terima dan kasih. Nia berjalan Ya, lanjut santai. ya. Ibu muncul dari kejauhan. Joko, anakku, jangan tinggalin ibu dah. Tiba-tiba suara motor meraung. Dalam sekejap, Joko dan Nia tertabrak dan jatuh. Ibu berteriak histeris dan ia terduduk lemas tak berdaya. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Tuhan, Suka lindungi dan anakku dimanapun dia berada. dan tawa. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, Ibu. Saya dengar dari warga, katanya Joko. Ya, saya nggak nyangka anak saya bakalan berakhir kayak gitu. Iya Bu, saya baru berduka ya. Tapi saya yakin di hati Joko pasti dia tetap anaknya. Semoga Tuhan mengampuninya. Amin. Semoga dia tenang Ibu di sana. Semangat terus ya Ibu. Dan disinilah akhirnya, Joko yang dulu berjanji membanggakan orang tua justru melupakan akar hidupnya. Sang ibu hanya ingin dikenang dan dihargai, tapi kesombongan telah menutupi hati Joko, hingga akhirnya ia lupa jalan pulang. Berbaktilah sebelum semuanya terlambat.